Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang VLAN. Apa itu VLAN? VLAN adalah Virtual Local Area Network. Jadi misalnya di sini saya memiliki satu ruangan yang terdiri dari 3 divisi, yaitu yang pertama ini adalah divisi Engineering, yang kedua adalah divisi Programming, dan yang ketiga adalah divisi Marketing. Nah, misalnya divisi yang pertama memiliki VLAN 10 dan divisi yang kedua memiliki VLAN 20. Untuk divisi ketiga memiliki VLAN 30. Nah, divisi-divisi tersebut dibagi menjadi beberapa IP. Misalnya, untuk divisi pertama memiliki IP 192.168.10.0/24. Untuk divisi kedua memiliki IP 192.168.20.0/24. Nah, untuk divisi ketiga memiliki IP 192.168.30.0/24. Bisa dilihat sendiri di masing-masing divisi ini memiliki IP network yang berbeda. Nah, masing-masing PC ini akan terhubung ke switch. Selanjutnya, misalnya divisi Engineering ini memiliki bandwidth 10 MB. Nah, untuk divisi kedua atau Programming memiliki bandwidth 20 MB. Untuk divisi yang ketiga atau Marketing memiliki bandwidth 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah semuanya dikonfigurasi, maka jaringan-jaringan tersebut akan dimanajemen. Itu untuk fungsi pertama VLAN. Untuk fungsi kedua VLAN adalah untuk memecah broadcast domain. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, broadcast domain ini yaitu untuk mengirimkan paket ARP ke seluruh device yang terhubung. Jadi misalnya di sini PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2 dan PC 3. Jadi nanti PC 1 mengirimkan paket dulu ke switch, lalu switch akan mengirimkan paket ke PC 2 dan PC 3. Namun switch tidak akan mengirimkan paket tersebut ke divisi 2 atau divisi 3. Karena sudah berbeda VLAN atau sudah berbeda domain. Jadi itu adalah fungsi VLAN. Yang pertama yaitu untuk memanajemen jaringan, dan yang kedua adalah untuk memecah broadcast domain. Jadi secara fisikal ini dalam konfigurasi VLAN hanya ada satu switch, namun secara logikal ada 3 switch untuk masing-masing divisi. Jadi masing-masing switch tersebut akan menyambung ke PC-PC yang ada dalam divisi tersebut. Jadi itu adalah penjelasan VLAN. Oke, kali ini kita akan mencoba praktik VLAN di Cisco Packet Tracer. Pertama, kita buat topologinya terlebih dahulu dengan menambahkan satu switch dan 6 PC. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan banyak device supaya lebih cepat dan mudah, teman-teman bisa menggunakan cara klik CTRL, lalu klik device yang ingin ditambahkan, lalu tambahkan. Nah, di sini bisa langsung otomatis menambahkan banyak, supaya memudahkan teman-teman dalam menambahkan banyak device. Lalu hubungkan. Lalu kita akan menambahkan kotak terlebih dahulu untuk membedakan dua network tersebut. Teman-teman klik ini. Nah, di sini bisa dipilih warnanya sesuai keinginan teman-teman. Namun di sini saya akan menggunakan default saja. Tambahkan di sini. Lalu di sini juga. Silang. Jadi ini adalah VLAN 10 dan ini adalah VLAN 20. Nah, untuk IP address-nya di VLAN 10 ini kita menggunakan IP 192.168.10.0/24. Di VLAN 20 kita menggunakan IP 192.168.20.0/24.
Di sini teman-teman bisa menggunakan angka untuk VLAN berapapun, asal masih masuk dalam range yaitu 0 sampai 4096. Jadi teman-teman bebas menggunakan berapapun untuk VLAN asal masih dalam angka ini. Oke, langsung saja kita konfigurasi IP address-nya untuk masing-masing PC. Untuk VLAN 10, kita menggunakan IP 192.168.10.1 dan tambahkan subnet mask. Di sini tidak menambahkan default gateway karena default gateway ditambahkan hanya jika ada router. Copy saja. Titik 2. Titik 3. Nah, untuk VLAN 20 kita menggunakan IP 192.168.20.1. Nah, kita akan mencoba mengomunikasikan dulu antar PC. PC 0 dengan PC 1, sukses. PC 1 dengan PC 2, sukses. PC 3 dengan PC 4 juga sukses. Dan PC 4 dengan PC 5, sukses. Lalu, selanjutnya kita akan konfigurasi di switch untuk konfigurasi VLAN. Di menu CLI. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke mode Global Configuration untuk mengonfigurasi. Kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu dengan ketik VLAN 10, masukkan namanya, misalkan programming, exit. Lalu untuk melihat VLAN berapa saja yang sudah ada, kita bisa menggunakan perintah do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri, VLAN 10 sudah masuk di sini dengan nama programming. Nah, untuk yang satu ini atau VLAN 1, ini merupakan default atau keseluruhan. Jadi, seluruh device-device ini, seluruh topologi ini masuk dalam VLAN 1. Jadi, port-port atau interface-interface ini masuk dalam VLAN 1. Sedangkan di VLAN 10 ini belum ada port atau interface yang masuk. Jadi kita akan langsung mengonfigurasikan port-port atau interface yang masuk ke dalam VLAN 10. Teman-teman bisa langsung ketik interface FA01 atau interface pertama. Masuk terlebih dahulu, lalu ketik switch port, mode akses. Lalu ketik lagi switch port, akses VLAN 10. Exit. Kita akan melihat terlebih dahulu to show VLAN brief. Nah, di sini interface atau FA01 sudah masuk ke dalam VLAN 10 dengan menggunakan perintah ini.
Lalu selanjutnya kita akan mengonfigurasi interface yang lainnya. Switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 10. Exit. Lalu untuk interface FA03, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 10. Exit. Nah, kita lihat kembali. Show VLAN brief. Di sini interface FA01, FA02, dan FA03 sudah masuk ke dalam VLAN 10. Lalu selanjutnya kita akan mengonfigurasi untuk VLAN 20. Kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 20, masukkan namanya misalnya marketing. Exit. Lalu kita akan konfigurasi seperti tadi untuk interface FA04 sampai FA06. Nah, jika teman-teman memiliki banyak interface yang ingin dimasukkan ke dalam VLAN tersebut, teman-teman bisa menggunakan perintah interface rank FA04 sampai 6. Enter. Lalu seperti tadi, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 20. Exit. Lalu kita masuk ke to show VLAN brief. Nah, di sini interface tersebut sudah masuk ke dalam dua VLAN yang berbeda atau dua network yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke tab simulation. Kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Di sini sudah masuk paket ICMP yang artinya mereka sudah pernah berkomunikasi. Jadi kita delete terlebih dahulu, lalu kita hapus ARP tabelnya terlebih dahulu. Di PC1 cek apakah ada yang tersambung. Ternyata ada, kita hapus terlebih dahulu. Di PC2 hapus. Di PC0 apakah ada? Hapus juga. Lalu kita juga akan mengecek di switch. Kita masuk dulu pada mode privilege. Lalu ketik perintah show MAC address table. Nah, di sini terlihat MAC address yang pernah berkomunikasi satu sama lain. Jadi kita hapus terlebih dahulu, yaitu dengan perintah clear MAC address table. Kita cek kembali. Nah, di sini sudah tidak ada MAC address yang tertera. Lalu kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Nah, bisa dilihat sendiri ini sudah mengirimkan paket ARP. Lalu kita coba untuk mengirimkan paket. Nah, di sini switch hanya akan mengirimkan ke PC0 dan PC2 dan tidak akan mengirimkan ke PC3, 4, 5 karena mereka sudah berbeda network. Nah, ini yang disebut VLAN. Lalu bisa dilihat sendiri, switch akan mengirimkan ke PC2 dan PC0. Nah, di sini PC0 menolak karena bukan tujuannya. Lalu akan dikembalikan lagi ke switch. Lalu switch akan mengembalikan ke PC1. Di sini sudah bisa terlihat paket ICMP. Lalu selanjutnya kita akan membuat dua ruangan. Mode real time terlebih dahulu.
Jadi ini adalah ruangan pertama dan kita akan membuat ruangan kedua. Tambahkan PC, lalu switch. Lalu hubungkan PC ke switch. Lalu hubungkan antar switch juga. Buat kotak untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi ini adalah VLAN 10 dan ini adalah VLAN 20. Lalu untuk IP address-nya juga sama. Kita menggunakan 192.1.0/24. Ke 168.20.0/24. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada masing-masing PC di ruangan kedua. Stop IP configuration. Masukkan IP-nya 192.168.10.4. Lalu masukkan subnet mask. PC kedua juga sama. Masukkan IP-nya .5, lalu masukkan subnet mask. Di PC 8 IP-nya .6, masukkan subnet mask. Nah, untuk VLAN 20 masukkan IP 192.168.20.4. Masukkan subnet mask. Lalu untuk PC 10 juga .5 dan PC 11 .6. Lalu kita akan mencoba konfigurasi VLAN terlebih dahulu di ruangan 2. Itu masuk ke switch, lalu masuk pada tab CLI. Untuk konfigurasi, kita buat terlebih dahulu VLAN 10. Kita akan buat terlebih dahulu namanya, samakan saja seperti ruangan pertama. Exit. Lalu masukkan interface pada VLAN 10 ini, yaitu interface FA01, FA01 sampai FA03. Menggunakan perintah interface rank FA 01 sampai 3. Switch port, mode akses, lalu switch port, akses,
VLAN 10. Lalu kita buat untuk VLAN 20, beri nama, misalnya marketing, lalu exit. Masukkan interface-interface-nya pada VLAN 20. Ini interface FA04, FA05, dan FA06. Interface rank FA04 sampai 6. Switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 20, exit. Nah, di sini kita sudah membuat VLAN 10 dan VLAN 20 untuk ruangan 2. Lalu kita lihat to show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri untuk VLAN 10 dan VLAN 20 pada ruangan 2 sudah dimasuki interface ini.